Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Julhimi dengan NIM 20120018 dari kelas TI 2B Universitas Slamet Sri Kendal. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi singkat tentang mata kuliah pendidikan agama Islam dengan tema HAM dan politik Islami. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Definisi politik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan siyasah. Politik adalah seni mengatur masyarakat agar memperoleh kesejahteraan hidup. Siyasah atau diindonesiakan menjadi siasat secara etimologis berarti mengatur. Politik Islam berarti aspek ajaran Islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Maka politik Islam dapat dirumuskan suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat agar berperilaku sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut sunnah Rasulnya. Sejarah pemikiran politik Islam. Sistem pemerintahan Islam sudah dimulai sejak masa Rasulullah SAW 2 tahun setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, tepatnya pada tahun 622 Masehi. Rasulullah SAW bersama seluruh komponen masyarakat Madinah memaklumkan piagam yang disebut Piagam Madinah. Dalam ajaran Islam, masalah politik termasuk dalam kajian fikih siyasah. Fikih siyasah adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia dan negara, pada khususnya berupa hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam. Nilai dasar prinsip politik dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber ajaran utama mengandung ajaran tentang nilai-nilai dasar yang harus diaplikasikan. Nilai dasar tersebut adalah kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, kemestian menaati Allah, Rasulullah, dan Ali al-Umar pemegang kekuasaan, keniscayaan mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam, kemestian mempertahankan kedaulatan negara dan larangan melakukan agresi dan invasi, kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan, keharusan meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan, keharusan menepati janji, keharusan mengutamakan perdamaian bangsa-bangsa, kemestian peradaban harta pada seluruh lapisan masyarakat, keharusan mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum, tentang demokrasi, tentang kepemimpinan dan pemerintahan, tentang keadilan, dan tentang administrasi negara. Prinsip-prinsip politik luar negeri dalam Islam. Prinsip politik luar negeri menurut Islam dapat dikemukakan dengan sebuah asumsi bahwa manusia diciptakan dalam berbagai bangsa, suku bangsa, dan sebagainya dengan tujuan saling mengenal satu sama lain.
Pengertian saling kenal mengenal menurut konsep Al-Quran adalah memahami dan mengetahui bahasa, kebudayaan, adat istiadat suatu bangsa, membina dan menumbuhkan saling pengertian di antara bangsa di dunia. Al-Quran pada hakikatnya menginginkan terwujudnya perdamaian dunia yang nyata dan langgeng. Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional. Secara pergerakan politik Indonesia telah menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia telah memainkan peran dan kontribusi yang sangat signifikan dalam percaturan politik Indonesia, khususnya dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak proses kemerdekaan, masa-masa mempertahankan kemerdekaan, masa pembangunan, hingga sekarang masa reformasi. HAM dalam Islam. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dan pandangan Islam dan Barat. HAM menurut pemikiran Barat semata-mata bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada manusia. Manusia sangat dipentingkan. Sebaliknya, HAM dilihat dari sudut pandang Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan sangat dipentingkan. HAM dalam Islam tidak semata-mata menekan kepada HAM saja, melainkan hak-hak untuk dilandasi kewajiban asasi manusia untuk mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya. Demikian penjelasan singkat tentang mata kuliah pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya apabila ada salah-salah dalam penyampaian, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.